apakah kita bisa mengandalkan indera perasa kita untuk menilai ini manis atau tidak? Kadang-kadang indera perasa kita itu bisa tertipu dalam tanda kutip. Contoh tadi yang saus tomat gitu ya. Terus kalau misalnya minuman tersebut dalam keadaan yang sangat dingin, maka biasanya dibutuhkan kadar gula yang lebih banyak untuk mendapatkan rasa manis yang didapatkan ketika minuman itu dihidangkan dalam keadaan yang hangat. Biasanya tidak selalu ya, biasanya. Jadi kadang mungkin kita perlu agak cerewet dikit melihat proses pembuatannya atau bertanya proses pembuatannya berapa banyak gula yang ditambahkan. Dokter Santi, juga ada satu fenomena yang memang sekarang lagi banyak banget orang jual minum-minuman manis yang seger, esnya banyak gitu ya. Dan kalau dicobain pas kok nggak terlalu manis Dokter Santi, tapi begitu lihat bikinnya, waduh gulanya tambah lagi. Nah ini sebenarnya Dok, balik lagi nih. Sebenarnya apakah bisa kita menilai kadar gula ini berdasarkan dari rasanya manis atau tidak? Dan juga sebenarnya mana nih yang harus jadi pegangan kita? Ya, sebenarnya agak susah ya, karena sama kayak saus tomat, itu kan sebenarnya rasanya agak asem ya, tapi kan ada gulanya, gitu kan. Segala sesuatu yang rasanya awalnya itu asem, itu kalau dibuat menjadi minuman, itu biasanya dibutuhkan gula yang lebih banyak. Contoh, misalnya jus yang asem ya, lemon, atau misalnya stroberi, itu kan pada dasarnya bahan bakunya itu asem kan. Jadi ketika dibuat menjadi minuman, itu biasanya nih ya, dibutuhkan gula yang lebih banyak daripada kalau misalnya jus mangga misalnya, itu kan pada dasarnya dia udah manis banget gitu kan. Nah, terus apakah kita bisa mengandalkan indera perasa kita untuk menilai ini manis atau tidak? Kadang-kadang indera perasa kita itu bisa tertipu dalam tanda kutip. Contoh tadi yang saus tomat gitu ya. Terus kalau misalnya minuman tersebut dalam keadaan yang sangat dingin, maka biasanya dibutuhkan kadar gula yang lebih banyak untuk mendapatkan rasa manis yang didapatkan ketika minuman itu dihidangkan dalam keadaan yang hangat. Biasanya tidak selalu ya, biasanya. Jadi kadang mungkin kita perlu agak cerewet dikit melihat proses pembuatannya atau bertanya proses pembuatannya berapa banyak gula yang ditambahkan. Misalnya kalau kita ke restoran atau ke warung makan gitu, biasanya kan teh manis 1 gitu kan, udah nggak mau tahu kan. Nah, tahu-tahu jadi aja gitu. Nah, kalau misalnya sahabat Sonara mau membatasi asupan gula, coba minta gulanya dipisah. Kita naker sendiri berapa maunya kita. Kadang-kadang manis yang kita butuhkan itu ternyata tidak perlu sebanyak dari manis yang disediakan dari restoran gitu. Jadi coba naker sendiri gitu, minta gulanya dipisah ya gitu, atau gulanya sedikit aja ya gitu. Jadi apa yang kita konsumsi juga lebih terukur ya Dok? Iya, karena kalau kita nggak teliti, kadang suka zonk. Yaitu tadi makanan-makanan yang rasanya tidak selalu manis, bisa aja di dalamnya ada kandungan gulanya. Wah, ini kelihatannya kalau ngomongin soal gula nggak ada habisnya Dok. Apalagi orang suka bilang kalau makanan-makanan manis atau minuman manis itu mood booster katanya. Jadi kalau sambal juga ada gulanya, saus sambal juga ada gulanya loh, tapi nggak mood booster kan. Ayo, saus sambal itu 1 sendok saus sambal itu ya, itu gulanya 3 gram loh. Jadi 1 sendok makan gulanya tuh kurang lebih hampir 1 sendok teh. Tapi kan nggak mood booster. Betul ya. Kapan kita kalau dikasih Tapi bikin nafsu makan Dok. Oh iya sih.